Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu bagi calon mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Malam ini kita akan bersama-sama belajar mengenai PMB Politeknik tahun 2022. Cara menjadi mahasiswa Politeknik SNMPN, SBMPN, dan UM. Let's go. Baik, ada 3 jalur PMB atau penerimaan mahasiswa baru Politeknik. Yang pertama adalah Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN. SNMPN merupakan jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri atau di Politeknik Pertanian Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Pola seleksi ini tertuang dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas. Jadi siswa baik SMK, SMA, atau MA yang tertarik untuk mengirimkan berkas prestasinya melalui nilai rapot dan prestasi selama sekolah, kemudian akan diseleksi sesuai dengan politeknik tujuan masing-masing dari siswa tersebut. Apabila dinyatakan lulus, maka calon mahasiswa tersebut akan dinyatakan sebagai mahasiswa politeknik di kampus tujuan. Cara mendaftar. Pertama, kita tuju dulu web dari kampus tujuan kita masing-masing. Di kampus tujuan kita tinggal ketik PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Setelah kita ketik, kita masuk ke dalam web dari kampus tujuan kita masing-masing. Kita pilih jalur SNMPN, yaitu jalur undangan. Jadi apabila kita ikut jalur ini, kita tidak perlu mengikuti tes tertulis untuk masuk kampus, tapi kita cukup mengirimkan hasil rapot kita selama kita sekolah di SMA, SMK, atau MA. Informasi umum SNMPN. Jadi pendaftaran SNMPN ini merupakan pendaftaran melalui jalur undangan atau jalur prestasi, yang dimana siswa nanti akan mengirimkan rapot kepada Politeknik tujuan. Untuk seleksinya diseleksi secara nasional. Jadi kita bisa memilih kampus politeknik lain, misalnya pilihan pertama jurusan teknik mesin di Politeknik A, pilihan kedua di jurusan teknik mesin di Politeknik B, jurusan pilihan ketiga di jurusan misalnya sistem informasi di Politeknik C, bisa. Sehingga kita bisa memilih banyak pilihan sesuai dengan minat dan bakat kita. Kita akan terintegrasi dalam satu web, yaitu http://snmpnpoliteknik.or.id. Nah, itu jalur atau web yang digunakan secara umum seluruh politeknik di Indonesia. Ini contoh web, yaitu SNMPN dan pengumuman hasil seleksi di tahun 2002. Untuk tahun 2002 sudah ada pengumuman. Jadi bagi yang tidak lolos atau tidak mengikuti, kita bisa mengikuti seleksi masuk di jalur-jalur lain. Nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Masih banyak yang harus kita bahas di SNMPN. Ketika kita masuk di website di kampus, kita contohkan di Politeknik Negeri Subang, yang harus kita baca adalah persyaratan umum dan khusus ketika kita mendaftar melalui jalur undangan tersebut. Di Politeknik Negeri Subang sendiri ada beberapa syarat untuk mendaftar, yaitu mulai dari tinggi badan, fotokopi KK, kemudian ada nomor induk siswa, ada juga surat rekomendasi dari sekolah, dan lain-lain. Ini penting untuk dilihat dan disimak apabila kita ingin mendaftar pada tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Kemudian di sini tersedia 4 program studi, yaitu keperawatan, sistem informasi, pemeliharaan mesin, dan agroindustri. Dengan syarat khusus, yaitu lulusan dari SMA, misalnya di sistem informasi hanya menerima IPA,
di SMK harus jurusan TKJ dan lain-lain. Nah, ini harus dicek ketika kita memilih suatu program studi di kampus tujuan kita. Apabila kita tidak mengikuti syarat umum ini, dapat dipastikan kita akan gagal dalam mengikuti seleksi undangan di kampus tujuan atau politeknik tujuan kita. Ketika membuka web dari kampus tujuan kita harus juga membaca tanggal penting-penting dalam pelaksanaan SNMPN. Dicontohkan di Politeknik Negeri Subang di jalur SNMPN tahun 2002, pengumuman akan dilaksanakan. Pengumuman kelulusan ada 2 tahap, ya tahap pertama mengirimkan ADM atau administrasi, berkas-berkas yang diminta. Kemudian yang tahap kedua adalah daftar ulang. Contoh misalnya di tahap 1 kita mengirimkan surat keterangan kesehatan, tinggi badan kita 170. Tapi ketika daftar ulang ternyata tinggi badannya tidak sesuai, maka kita dinyatakan tidak lulus. Sehingga apa yang kita kirim pada tahap ADM harus berkas-berkas yang tervalidasi atau berkas-berkas yang benar. Ketika kita sudah di ACC sekolah, kemudian mengirimkan berkas untuk diseleksi secara nasional, kemudian kampus tujuan akan menyeleksi berkas-berkas kita, dan apabila kita dinyatakan lulus, akan ada pengumuman web atau pernyataan pengumuman lulus di web dari politeknik yang kita tuju. Di sini tahap kedua ada pengumuman dari web, kemudian kita diminta untuk melakukan daftar ulang. Baik, setelah daftar ulang kita harus membayar uang UKT. Dari UKT 1 itu mulai dari 500.000, dan UKT 8 yang paling tinggi itu 4 juta rupiah dalam 4 bulan atau 5 bulan atau di 1 semester. Sehingga boleh dibilang tidak terlalu mahal ya untuk seorang yang sedang kuliah di jenjang politeknik, karena belum lagi kita akan melaksanakan 60% atau 70% full praktikum. Jadi kita akan belajar sedikit tentang teori, tapi kita akan fokus atau banyak di bagian praktik. Kemudian apabila kita dinyatakan lulus dan daftar ulang, apabila kita tertarik untuk mengambil, kita harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh kampus. Kita tinggal mengunduh form, kemudian kita kirim melalui pos ke kampus tujuan kita. Tadi dari Politeknik Negeri Subang kita intip sedikit ke Politeknik Negeri Bandung dengan syarat dan panduan dan prosedur yang sama. Sehingga boleh dibilang dari satu politeknik ke politeknik lain untuk syarat SNMPN akan mirip atau akan sama. Tapi ada beberapa politeknik yang di jalur undangan juga mereka meminta dilengkapi dengan seleksi tulis. Kenapa begitu? Mungkin karena peminat terlalu banyak sehingga harus ada seleksi yang lebih ketat lagi untuk meningkatkan atau menyaring kualitas siswa yang benar-benar siap untuk kuliah di politeknik. Di tahun 2022 jalur SNMPN sudah ditutup atau sudah pengumuman. Sehingga apabila tahun ini kita ingin kuliah dan kita tidak mengikuti atau gagal di seleksi tahap pertama atau di seleksi jalur yang sebelumnya, kita bisa ikut jalur seleksi bersama masuk Politeknik Negeri atau SBMPN. SBMPN adalah jalur ujian yang diperuntukkan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri atau di Politeknik Pertanian Negeri seluruh Indonesia. Apa metodenya? Metodenya adalah ujian tulis. Jadi nanti kita akan diuji menjawab soal secara tertulis yang terintegrasi. Dan saingan kita seluruh Indonesia atau seluruh siswa yang ingin mendaftar di politeknik tujuan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Belajar, dan belajar. Langkah yang harus kita lakukan adalah buka web dari kampus tujuan kita. Setelah buka web, kita harus save the date. Ya di sini di Politeknik Negeri Subang untuk jalur SBMPN dimulai dari 6 April, kemudian tanggal 20 Juni ditutup. Ujian tulis dilaksanakan di tanggal 2 Juli. Ujian ini akan terintegrasi. Tahun kemarin ujian dilaksanakan secara online ya. Sehingga kita tidak datang ke kampus tujuan kita. Tapi pada tahun ini bisa saja dilakukan secara offline. Tergantung dengan kebijakan dari panitia setiap kampus tersebut. Kemudian kita juga harus membaca syarat-syarat umum dan syarat khusus dari syarat bagaimana kita bisa mendaftar atau kita bisa mengikuti seleksi ujian tulis tersebut. Ini bagian kunci penting ketika kita tertarik di politeknik. Kita harus melihat daya tampung dari prodi atau kampus tujuan kita.
Di sini di Politeknik Negeri Subang menerima 2 kelas atau sekitar 64 mahasiswa. Sehingga boleh dibilang peluangnya sangat besar untuk lolos. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik masuk di Politeknik Negeri, salah satunya mungkin Politeknik Negeri Subang, apabila ada jurusan atau bidang yang diminati boleh dicoba di kampus ini. Kemudian di sini juga ada berkas yang harus diunggah dan formulir yang harus diisi ketika kita tertarik untuk mengikuti seleksi jalur ujian tulis secara nasional atau terintegrasi. Jalur ujian tulis artinya kita menjawab soal-soal secara tertulis atau secara langsung. Nah, di sini juga terlihat materi ujian yang akan diuji, yaitu bagi pemeliharaan mesin ada matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes potensi akademik. Jadi ketika kita tertarik untuk masuk dan memilih jurusan, kita harus tahu mata uji yang akan dites. Jangan sampai kita mau ujian tapi kita belajar di bidang yang beda, sehingga tidak masuk atau kita tidak mampu menjawab soal ujian tersebut. Baik, sekarang jalur terakhir atau jalur ketiga, yaitu jalur ujian mandiri atau UM. Jalur ujian mandiri adalah jalur seleksi terakhir di semua politeknik. Jalur ini dilaksanakan secara ujian tulis atau ujian menjawab soal yang dilakukan secara mandiri atau oleh politeknik masing-masing. Bagaimana cara mendaftar? Kita harus membuka web dan mendaftar langsung ke politeknik tersebut. Saat ini saya kira beberapa politeknik sudah melakukan ujian mandiri secara langsung. Tahun kemarin juga di Politeknik Negeri Subang, calon siswa yang ingin mendaftar jalur UM ujian dilaksanakan langsung secara protokol kesehatan. Untuk satu kelas itu sekitar 12 orang sampai 18 orang dengan ujian menjawab soal. Sehingga apabila tahun ini juga dengan metode yang sama, kita akan melihat kampus tujuan kita. Sekalian jalan-jalan, sekalian memotivasi diri untuk melakukan yang terbaik apabila kita ingin masuk ke kampus yang kita minati atau jurusan yang kita sukai. Baik, sekarang syarat ujian mandiri. Ada beberapa syarat umum dan syarat khusus. Kalau secara apa perbedaannya? Kalau jalur mandiri biasanya kita akan membayar karena kita kan ujian secara mandiri atau secara yang diselenggarakan oleh kampus tujuan kita masing-masing. Kemudian ada juga prodi tujuan, kemudian bidang-bidang yang bisa masuk ke program studi tujuan tersebut. Ini harus dibaca kemudian dipahami apabila kita ingin lolos tahap administrasi dan tahap tulis di politeknik yang kita tuju. Ini adalah komponen soal yang harus dijawab mulai dari program studi sistem informasi dan keperawatan. Jadi untuk program studi sistem informasi dan mesin ada matematika, fisika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak ada TPA, sehingga bisa dibilang ketika kita ikut jalur seleksi UM, komponen yang akan diseleksi lebih sedikit dibanding jalur ujian tulis secara nasional atau SBMPN, jalur yang sebelum tadi atau jalur yang nomor 2 tadi. Untuk UKT masih sama, kemudian ada registrasi atau berkas yang harus dilengkapi apabila kita dinyatakan lulus di seleksi UM kampus tujuan kita. Ini salah satu contoh jalur UM di Politeknik Negeri Bandung, sehingga yang harus kita perhatikan adalah web, kemudian kita harus melihat biaya UKT, kemudian tanggal-tanggal pelaksanaan UM. Jangan sampai kita terlewat atau tidak mendaftar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila ada yang bertanya bagaimana pendaftaran di Politeknik swasta, kalau di Politeknik swasta itu mereka menentukan sendiri jalur jalur yang dipilih dalam menerima mahasiswa baru. Kalau di Politeknik Astra ada jalur beasiswa, berarti undangan, kemudian jalur reguler itu seleksi tulis, kemudian juga ada reguler 2 atau gelombang 2 jalur tes tulis. Sehingga boleh dibilang mirip dengan negeri, namun dengan dengan konsep yang berbeda sesuai dengan kampus masing-masing. Baik, terima kasih semua, semoga lulus di Politeknik tujuan. Bye bye.